Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau menyiapkan hati, kita mau membawa yang terbaik, karena Tuhan baik. Kita mau membawa yang termanis, karena Tuhan manis. Mari Bapak Ibu yang terkasih, tanggalkan sejenak pikiran-pikiran, kekhawatiran. Izinkan Roh Allah yang mengambil alih kehidupanmu. Bapak, Ibu, dan saya diciptakan sebagai makhluk penyembah, bukan makhluk pemikir. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan saya diciptakan. Hati yang menyembah, hati yang terkoneksi dengan Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita pegang tangannya dengan ucapan syukur. Karena Dia hidup. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur ketika kami bangun pagi hari ini. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Kami memandang wajah-Mu. Kami bersyukur ketika kami bangun pada pagi hari ini, kami masih bisa menggerakkan jari-jari kami, seluruh tubuh kami. Ini semua karena Engkau Tuhan. Hanya karena-Mu. Kami tahu di luar sana banyak sekali orang yang tidak bisa bangun lagi, terbungkus dalam plastik. Tuhan, Engkau baik. Kasih penyertaan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bila banjir sudah surut. Kami bersyukur semua dalam keadaan yang baik. Semua mendapatkan rema dari setiap perkara yang Tuhan izinkan. Tuhan, lihatlah hati kami. Apakah kami benar-benar mengasihi-Mu Tuhan? Selidikilah hati kami. Karena Engkau yang Maha Tahu. Engkau yang lebih mengenal kami daripada diri kami sendiri. Mari Bapak Ibu yang terkasih, ucapkan syukur. Karena ucapan syukur adalah penyembahan. Ucapkanlah syukur dengan mulutmu.
muliakan, sembah Dia, tinggikan namanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak sekali orang percaya yang sampai sekarang sulit sekali mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Tinggallah di dalam Tuhan dan izinkan Tuhan tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Izinkan Tuhan mengakses penuh hidup kita. Berikan kunci hidup ini kepada Tuhan. Yang kedua adalah jagalah hati nuranimu agar tetap murni. Sebagai tempat kediaman Tuhan. Dan satu hal lagi, yang harus Bapak, Ibu, dan saya ingat. Untuk mendengarkan suara Tuhan, kita harus diam. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai hati. Tenanglah hai pikiran. Tenanglah hai kehendak. Kenalilah siapa Tuhanmu. Kenalilah Dia yang duduk di sebelah tahta Allah Bapa. Kenalilah. Karena hanya orang yang suci hatinya yang dapat melihat Tuhan. Hanya mereka yang memiliki rasa ingin, hasrat yang besar untuk menikmati cinta Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, surga perlu alasan. Apa alasan kita? Agar kita dapat mendengar suaranya. Surga perlu alasan. Bapak Ibu yang terkasih, apakah hatimu benar-benar mencintai Tuhan? Apakah hatimu benar-benar mengasihi Tuhan? Selidikilah hatimu.
Tuhan, Engkau tahu Tuhan bahwa kami mengasihi-Mu. Engkau tahu Tuhan bahwa pagi hari ini kami rindu untuk masuk ke dalam bait kudus-Mu, ke tempat peristirahatan-Mu, ke dalam dimensi di mana Engkau berada. Bawa kami Tuhan ke dalam cinta-Mu. Bawa kami Tuhan ke tempat di mana Engkau berada. Pandanglah wajahnya yang penuh kasih. Tuhan gak sabar ingin menjumpai kekasih-kekasihnya. Cari wajahnya, pandang wajahnya. Temukan wajah Tuhan dalam hati Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdiam. Izinkan kasih itu mengalir. Rasakan. Ketika Tuhan datang membawa keteduhan, ketika Tuhan datang membawa kenyamanan di hati Bapak Ibu, itulah saat teduh. Ketika Adam dan Hawa melanggar ketetapan Allah dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka sadar akan ketelanjangan mereka. Karena kemuliaan Allah yang menyelubungi mereka telah sirna. Lalu mereka membuat pakaian yang menutupi tubuh mereka dengan daun. Tuhan ingin hubungan. Tuhan yang mencari manusia. Tuhan yang berkata, "Di manakah engkau?" Pada pagi hari ini Tuhan datang dan Tuhan berkata, "Di manakah engkau?" Jangan sembunyi. Katakan dengan jujur di depan Tuhan dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, pelanggaran-pelanggaranmu. Katakan di depan Tuhan.
ketika Tuhan mendapati manusia memakai pakaian yang terbuat dari daun. Tuhan Allah mengganti pakaian mereka dengan kulit binatang, sehingga terjadi pencurahan darah untuk yang pertama kalinya di atas bumi ini. Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Mari datang yang berletih lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan. Mari datang. Mari datang. Sejak itu tersirat bahwa bila manusia hendak menghadap Allah, harus mempersembahkan korban dengan mengucurkan darah. Kejadian 3 ayat 21 berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu yang terkasih, ada suatu usaha agar manusia dapat mendekat dengan Tuhan Allah, yaitu dengan mempersembahkan korban persembahan. Kain mempersembahkan persembahan yang terbaik menurut pandangan Kain. Habil memberikan yang terbaik, yaitu yang Tuhan inginkan. Ada pertumpahan darah yang melambangkan kehidupan. Ada kehidupan yang harus dipersembahkan. Apakah pada pagi hari ini Bapak Ibu rela mempersembahkan hidup Bapak Ibu sebagai persembahan di depan Tuhan? Apakah Bapak Ibu rela untuk mati bagi Tuhan? Mari
Mari kita ambil waktu sejenak. Kita renungkan, apakah kita mau menderita bersama-sama dengan Tuhan? Tuhan menikmati apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita pikir itu baik. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah kita adalah besar. Yesus mewakili korban persembahan yang hidup untuk penebusan yang hidup, yakni Bapak, Ibu, dan saya. Hanya persembahan yang hiduplah yang berkenan di hadapan Allah. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan ingin persembahan yang hidup. Tuhan ingin berpartner dengan Bapak Ibu. Tuhan ingin kerjasama dengan Bapak Ibu. Tapi terlebih dahulu Tuhan inginkan sebuah hubungan. Tuhan rindu menaruh hatinya ke dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Respon cintanya. Rasakan kehadirannya. Surga turunlah. Surga datanglah. Dengarkan suara gemuruh. Dengarkan suara gemuruh ketika Tuhan berkata-kata. Dari awal penciptaan, Tuhan seringkali membuat perjanjian, dan Dia yang berpegang pada setiap janji-janjinya. Dalam perjanjian era Musa, Musa menggunakan darah binatang. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dalam perjanjian baru, setelah Tuhan hadir di bumi ini, Tuhan menjelaskan makna perjanjian darah.
dalam Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk menghapus dosa. Persembahan yang sempurna yang Tuhan buktikan ketika Ia memberikan dirinya tergantung di kayu salib untuk menebus Bapak, Ibu, dan saya dengan darahnya. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ketika Yesus berada dalam dunia ini, Ia, Tuhan Yesus, pernah berkata, "Sungguh, Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Bapak, Ibu yang terkasih, hal pertama yang Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua, dan karena kehendak-Nya kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ketika Bapak, Ibu, dan saya sadar kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus, biarlah kita terus menjaga kekudusan dan kerjakanlah itu bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan, karena kerinduan, karena Dia layak untuk itu semua dan segala yang ada. Sebuah ekspresi kecintaan kita terhadap hukum dan pribadi Tuhan seutuhnya. Ekspresikan kecintaan Bapak, Ibu kepada Tuhan. Melompatlah, bernyanyilah, berdoalah, tertawalah, bersukacitalah di dalam roh dan kebenaran. Karena dengan hati seseorang dapat dibenarkan, dan dengan mulut seseorang bisa ditebus. Karena Tuhan Yesus berada di dalam hati Bapak, Ibu. Dia bersemayam. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam perjanjian baru, setelah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita diminta mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup,
dan perbuatan kasih dalam hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Dia. Naikkan persembahan Bapak Ibu di depan Tuhan. Apa yang harus kita bakar? Yakni daging kita, ego kita, amarah kita, dan manusia lama kita. Sehingga kita menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan agar kita mengenakan manusia baru yang telah tersedia bagi kita. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Seringkali kita beranggapan mungkin persembahan yang cacat adalah persembahan yang kecil nilainya, persembahan yang tidak ikhlas, dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini adalah jika kita menyimpan luka hati, kepahitan, kekecewaan, maka itu adalah persembahan yang cacat. Kemunafikan di dalam pelayanan dan ketidaksamaan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita berpikir bahwa kisah darah Habil yang berseru pada Tuhan hanya terdapat dalam kitab Kejadian. Hanya bagian dari kisah kakak beradik Kain dan Habil. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ada seruan atas ketidakadilan. Seruan kepada Tuhan tentang sikap hidup terhadap suami atau istri, orang tua terhadap anak, dan anak terhadap orang tua, jemaat dan pemimpin, dan teriakan-teriakan orang yang dalam kesusahan atas apa yang mungkin tidak sengaja atau bahkan sengaja kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Sejak dahulu kala, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mau mendengarkan dan memperhatikan Dia. Jauh lebih dari segala bentuk persembahan, berupa bakaran maupun berupa pekerjaan pelayanan dengan segala bentuknya. Satu Samuel 15 ayat 22 berkata,
Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran atau korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Persembahan kepada Tuhan memang diajarkan kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk dilakukan, untuk menyatakan tanda kasih kepada Tuhan. Tetapi yang terlebih Dia sukai adalah hati yang mau tergerak oleh belas kasihan terhadap orang lain. Karena di mana ada belas kasihan, di situ ada kuasa, urapan Roh Kudus untuk menolong orang lain. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang Tuhan kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena Tuhan datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Sekalipun Yesus Kristus telah menebus Bapak, Ibu, dan saya dari hukuman kekal dan memerdekakan Bapak, Ibu, dan saya. Dan sekalipun ada ayat yang mengingatkan kita bahwa hidup kita bukanlah milik kita lagi, namun Alkitab tidak memaksa kita mempersembahkan diri kepadanya. Tapi Tuhan menunggu Bapak Ibu kembali dengan sukarela, dengan kesadaran, dan bukan dorongan dari kewajiban agamawi. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia dengan mulutmu. Muliakan Dia dengan ucapan bibirmu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini masih menyimpan luka, kecewa, amarah, iri hati, bahkan ambisi terhadap sistem dunia. Sekiranya ada demikian, selesaikanlah terlebih dahulu, baru menghadap kekudusan. Izinkan saya berdoa
untuk Bapak, Ibu, untuk saudara-saudara semua, dan untuk siapapun yang mendengarkan doa pada saat ini. Roh Kudus yang datang sebagai roh penolong, roh penghibur yang Bapa utus, tinggal di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga Roh Kudus menghibur kita semua, menghibur hati yang terluka, hati yang kecewa. Roh Kudus mau menolong Bapak, Ibu. Relakan luka hati Bapak, Ibu diambil oleh Roh Kudus. Karena Dia yang mengakses hidupmu. Kita mengenal Paulus adalah salah seorang yang keji. Tapi Paulus diubahkan Tuhan menjadi seorang teladan yang sangat baik bagi hidup kekristenan Bapak, Ibu, dan saya. Perjumpaan dengan Tuhan membuat baik Elia, Musa, perempuan Samaria, maupun Paulus, dan yang lainnya pasti mengalami perubahan. Perjumpaan Bapak, Ibu, dan saya dengan Tuhan selama ini, apakah sudah membuat kita berubah seperti yang mereka alami? Mari kita renungkan Bapak, Ibu. Mari kita renungkan. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, kita kembali diingatkan akan korban darah dan tubuh Kristus. Dan juga bagian kita dalam mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Satu Korintus 11 ayat 25 berkata, demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih mempersembahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai dalam rencana Allah? Seberapa besarkah penyerahan Bapak, Ibu kepada Tuhan? Apakah motivasi dalam melayani Tuhan? Mari kita renungkan firman ini. Apakah motivasimu? Dalam melayani Tuhan? Apakah motivasi Bapak Ibu datang pada pagi hari ini? Apakah Bapak Ibu benar-benar mencintai Tuhan? Apakah Bapak Ibu benar-benar rindu dengan Tuhan? Katakan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, selidikilah hatiku Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ia rela hancur tubuh hanya agar Bapak, Ibu, dan saya dapat menghampiri Dia. Ia rela mati agar derajat Bapak Ibu kembali dinaikkan, agar derajat Bapak Ibu kembali dipulihkan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu berdoa.
Mungkin Bapak Ibu bisa pegang dada Bapak Ibu dan berkata, Tuhan, Engkau lihat hati anak-anak Allah ini. Tuhan, saya berdoa agar hati putra dan putri Bapa yang tangannya memegang dadanya pada pagi hari ini, kiranya hati ini diubahkan menjadi hati yang sama seperti hati-Mu, Tuhan. Kami mau hidup dalam kekudusan. Kami mau hidup dalam cinta-Mu. Ubah hati ini, Tuhan, menjadi hati yang Engkau inginkan. Ajari kami untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam, untuk mengenal cinta-Mu lebih dalam. Mari Bapak Ibu yang terkasih, ikutin saya berdoa. Tuhan, saya sayang Tuhan. Mari masuk Tuhan. Masuk dalam hidupku. Ubah hati ini menjadi serupa dengan hati-Mu. Tuhan, Tuhan cinta saya. Tuhan, peluk saya saat ini. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Ya. Saya mulai melihat rintikan hujan yang turun terus-menerus disertai gemuruh, merendam kaki kekasih-kekasih Kristus. Lalu naik terus naik, hingga menenggelamkan Bapak Ibu dan saya dalam cintanya. Rasakan kehangatan bersama Tuhan. Inilah cinta yang sesungguhnya. Rasakan ketika Tuhan memelukmu. Ketika Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Musa, Elia, Paulus, perempuan Samaria, dan lain sebagainya. Mengalami perubahan dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pegang janji-janjinya. Ketika hati Bapak Ibu melekat dengan hati Tuhan, Dia yang setia dan yang benar.
Tuhan, mungkin sesi pada hari ini sudah berakhir. Tapi kami mohon ya Tuhan, teruslah sepanjang hari ini cinta-Mu merendam kami. Ajari kami Tuhan bahasa kasih-Mu. Terus rendam kami. Tuhan, mari kita hadapi hari ini bersama-sama. Mari kita selesaikan hari ini bersama-sama. Karena kami nggak peduli apa yang dunia katakan. Karena kami hanya berfokus apa yang Engkau katakan. Tuhan mengatakan Tuhan sayang kami. Dan itu yang kami pegang. Itu yang kami jaga. Ajari kami untuk menjaga hati ini. Hanya untuk-Mu Tuhan. Hati ini hanya untuk-Mu. Tuhan, saya juga berdoa untuk anak-anak Allah yang pada hari ini keluar rumah. Kiranya terhindar dari kecelakaan, terhindar dari seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Terhindar dari virus-virus corona, disembuhkan dari segala macam penyakit. Dan hidup mereka terpelihara dengan sempurna. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Mari respon hatinya. Respon cintanya. Mari yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Amin, amin, amin.